Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur masih merasakan kasih Tuhan sehingga kita boleh melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Namun sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, alangkah lebih baiknya kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa dalam kehidupan kami sering mengalami persoalan hidup, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan atau masalah, bahkan yang lebih parahnya lagi mengalami patah hati. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada teks yang kita renungkan ini dari Mazmur 34 dijelaskan bahwasanya Raja Daud tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan, Raja Daud merupakan seorang anak yang takut Tuhan dan dekat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada teks pasal 34 ini dijelaskan bahwasanya Raja Saul iri kepada Raja Daud karena Raja Daud berhasil mengalahkan beribu-ribu laksa musuhnya, sedangkan Raja Saul hanya mengalahkan berlaksa-laksa. Bahkan yang lebih istimewanya lagi, Raja Daud mampu mengalahkan raksasa Goliat. Karena Raja Saul iri kepada Raja Daud, akhirnya Raja Saul ingin membunuh Raja Daud, sehingga Raja Daud melarikan diri ke kota Gad. Di sana, di kota Gad, Daud menyamar menjadi atau berpura-pura menjadi tidak waras atau gila. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, penyamaran Daud ini berhasil diketahui oleh Raja Abimelek, Raja kota Gad. Sehingga Daud merasakan begitu kehidupan yang sangat menderita, bahkan betapa malangnya hidup Daud
karena diburu oleh Raja Saul. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud tidak pernah marah dan Raja Daud tidak pernah patah hati kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu dekat pada orang yang patah hati. Begitu juga dengan kehidupan Daud. Ketika Daud patah hati, Tuhan akan selalu dekat kepada Raja Daud. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara-saudari mengalami patah hati atau mengalami kekecewaan, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Bukan hanya patah hati saja, bahkan Tuhan akan selalu dekat kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlu khawatir dalam melakukan aktivitas kita. Tidak perlu merasakan kecewa, karena Tuhan selalu dekat kepada orang yang patah hati dan dekat kepada orang yang remuk jiwanya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, bahkan melakukan segala, maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu merasakan patah hati, bahkan remuk jiwanya, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Melalui dari perenungan kita pada pagi hari ini, aplikasinya adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan tidak perlu merasakan kecewa, tidak perlu merasakan patah hati, bahkan tidak perlu merasakan sedih hati. Karena apa? Ketika Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dekat kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwasanya Tuhan akan selalu dekat dalam kehidupan kita. Demikianlah pada perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya. Untuk itu Tuhan, marilah Engkau berkati kami dalam segala aktivitas kami, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan penuh kerendahan hati kami, dengan penuh kesabaran kami, dengan penuh rasa semangat kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sampai saat ini Tuhan, Engkau mampu memberikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami berdoa Tuhan, sekiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, bahkan setiap aktivitas kami, bahkan setiap usaha kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dan mengerjakannya dengan baik, dengan penuh kerendahan hati kami dan dengan penuh kesabaran kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, tapi kami akan percaya Tuhan mampu memberkati kami sehingga kami mampu layak di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya.
yang setia, tak pernah sadar kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya.